Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Demokrasi. PPKM sudah bertransformasi kembali menjadi PPKM level 4. Memang banyak kelonggaran di lapangan, tapi tetap menuai pro dan juga kontra. Bahkan ini tujuannya untuk memberikan ruang gerak bagi masyarakat, bagi UMKM, kemudian bagi pelaku usaha juga ya Maria. Keseimbangan antara kesehatan dan juga ekonomi. Tapi yang menarik perhatian dari sejumlah relaksasi ini adalah dengan dibukanya sejumlah warung makan, kemudian juga restoran, kafe hingga pukul 8 malam dengan catatan makan dibatasi hanya 20 menit saja. Bisa 20 menit, bisa, yakin saya bisa. Ini ya makannya cepet bisa. Yang ngomong langsung Presiden Joko Widodo, kita dengarkan bersama. Saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati sebagai berikut. Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50% sampai dengan pukul 15. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Kapasitas di rumah makan dibatasi hanya 3 orang maksimum, kemudian waktu makannya 20 menit. Mendagri sih bilang ya, Tito Karnavian menyatakan bahwa di luar negeri sudah banyak hal seperti itu. Tapi di Indonesia kita heran. Maria mungkin tahu jawabannya ini. Mulai saat menyuap pertama, saat duduk, atau saat nyentong nasi pedagangnya. Dihitung mulai dari kita duduk, Andro. Tapi Bener, permasalahannya cukup nggak sih waktu 20 menit? Jangan-jangan kemudian yang terjadi nanti seperti ini. Kita lihat. Permisi Mbak, waktu makan Anda tinggal 1 menit. Ya Allah bentar Mbak, aduh panas banget ini, kan bakso, aduh nggak boleh ditiup Mbak, Pak Mali. 4, 3, 2, 1. Mas maaf ya, udah 20 menit ya. Ini sih. Ya ini sih adalah bisa-bisanya netizen plus 62 lah ya Andre. Gak ada idenya buntunya. banyak, Soal kreatifnya kreativitas banyak. semuanya bisa diaplikasikan di lapangan. Tapi paling tidak bentuk sindiran-sindiran seperti itu apakah nanti kejadian di lapangan. Jangan-jangan sudah mendekati countdown-nya Satpol PP datang. Belum juga dimakan, belum habis menunggu. Jadi catatannya adalah bagi Anda yang makannya lambat, lama, mending di rumah saja. Puas, Ya kan? mau nambah Puas. nasi di rumah bebas. Tapi ternyata PPKM yang diperpanjang ini menuai beragam reaksi ya Maria. Kemarin ada aksi bukan? Ada aksi yang dilakukan bahkan di sejumlah daerah, di Bandung, di Banten, Jawa Barat, di Ambon yang bahkan sudah berlangsung. Aksinya ini bahkan sejak PPKM darurat hingga perpanjangannya hari kemarin. Kita simak beberapa aksi di sejumlah daerah ini. Sama yang berani Korea dan Rabi Alamedan, pukul dia!
Ya, selain dengan demo-demo betul, yang seperti itu ya Andro, yang kemudian berakhir ricuh, tapi juga ada juga aksi-aksi yang digelar masyarakat dengan menolak PPKM, tapi dengan cara-cara yang unik. cara yang unik, karena kalau menyampaikan aspirasi sah-sah saja, bahkan pemerintah membuka ruang itu sebesar-besarnya. Tapi kalau demo yang berikut ini caranya gimana? Ini biasanya ibu-ibu nih yang demo seperti ini. Liwetan pemirsa, Wah, seperti apa? Ini dia, kita kenyang simak ini bersama. demonya ya. Wah, teteh sup YouTube, aduh mantap. Wis, mantap. Oh lah, siap. Kalau sudah yang namanya perut, kalau sudah terisi dijamin semua aspirasi akan sampai dengan tenang dan juga didengarkan oleh pemerintah dengan bijak. Tadi kan sambil makan, sambil Pak butuh mana bansosnya, Pak mana BST-nya, mana beras 10 kilogramnya. Bisa langsung disampaikan sambil makan. Sanggup makan itu dilaksanakan oleh sejumlah pedagang, kemudian juga pelaku usaha. Tapi beberapa waktu lalu juga ada seruan aksi menolak PPKM yang digelar oleh sejumlah mahasiswa. Judulnya sih adalah seruan aksi endgame. Nah, ini juga kemudian turut mendapatkan komentar dari pemerintah, dari Mahfud MD yang menyatakan bahwa jangan-jangan ini adalah sekelompok aksi yang memang tidak murni. Kan aksinya nggak jadi Pak 24 Juli. Kok keluar statement ada kelompok murni dan juga tidak murni Pak Mahfud MD? Kita simak bersama pernyataan lengkapnya berikut ini. Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Tadi ada kelompok yang murni tadi, lalu ada kelompok yang tidak murni. Dia masalahnya itu hanya ingin menentang aja, memanfaatkan situasi. Apapun yang diputuskan pemerintah diserang itu ada yang seperti itu. Oleh sebab itu kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak murni selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, membahayakan keselamatan masyarakat, serta melanggar hukum, pemerintah akan melakukan tindakan tegas. Ya, menarik untuk kita elaborasi hal ini, Andro. Betul, langsung di meja catatan demokrasi sudah hadir sejumlah narasumber kita. Kita sapa yang pertama, Bang Fadlizon, anggota DPR. Selamat malam. Dan juga ada Bang Saidu, analis kebijakan publik. Selamat malam, Bang. Sehat? Sehat. Merdeka. Manusia merdeka. Kemudian saya ucapkan selamat kepada Valdo Maldini yang sudah menjadi staf sus Mensesnek Pratikno. Seragamnya udah putih loh ya, luar biasa nih Valdo. Selamat bro. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kritis kan, Du? Sudah di ring 1 loh, Du, sekarang. Insya Allah. Bang Emmanuel Ebenezer. Wah, ini ketua relawan Jokowi Mania dan juga aktivis 98. Selamat malam. Selamat malam. Bang Nul. Mas Andrew, Mbak Maria. Sehat ya, Bang? Selamat malam. Nah, Alhamdulillah sehat. Nanti boleh mic-nya digunakan juga. Saya mau langsung ke Bang Fadlizon dan juga Bang Saididu. Kita ke Bang Fadlizon terlebih dahulu. Bang, seruan kemarin sempat ada tajuk Jokowi Endgame ternyata tidak terbukti sama sekali di lapangan. Aksi pada tanggal 24 yang kabarnya tuntutannya adalah menolak PPKM diperpanjang, nggak ada itu. Menurut Bang Fadli, gimana Bang? Ya, kita harus melihat bahwa adanya aksi, reaksi dan sebagainya ini adalah sebuah proses ya di dalam masyarakat, apalagi masyarakat demokrasi yang dinamis. Kita lihat masyarakat di Bandung, di Ambon tadi di dalam footage itu memperlihatkan bahwa itu adalah bagian dari perasaan-perasaan, keadaan-keadaan realitas di lapangan, bahwa ada pasti plus minus di dalam setiap kebijakan. Karena itulah menurut saya di dalam mengambil kebijakan kita memang perlu ada masukan-masukan dan kritik-kritik ya, sehingga kebijakan itu betul-betul tepat gitu. Yang pertama adalah getting institution right, institusi-institusi itu harus tepat, dan getting intervention right. Jadi intervensi itu harus tepat juga. Karena kalau tidak tepat akan mengganggu yang lain, dan saya kira kita pasti mempunyai tujuan yang sama. Tujuan yang sama kita adalah bagaimana kita mengendalikan, meredakan pandemi COVID ini. Dan kalau kita lihat pandemi COVID ini penanganannya di mata masyarakat ya tentu banyak juga masukan dan kritik yang cukup tajam. Ketika terjadi pengetatan misalnya, ketika darurat tidak diikuti dengan kompensasi ya.
kompensasi ini penting karena banyak sekali yang terdampak. Para pedagang pasar, pedagang kaki lima, pedagang tradisional, UMKM yang di kuliner dan sebagainya. Terlalu banyak ya yang terkena. Jadi di dalam komunikasi politik dan komunikasi publik kan yang paling penting dari sisi pemerintah yang memegang institusi dan juga melakukan intervensi, di situ perlu ada integritas. Dan integritas ini yang mungkin dipertanyakan karena antara satu menteri dengan menteri lain ini bisa berbeda-beda. Ya, pendapatnya, pernyataannya. Nggak usah kita ulas lah di sini. Itu jelas sekali saya kira. Bang Fadlizon, karena kalau kita lihat memang seruannya kan sebenarnya ada. Terus sejumlah pemerintah juga memberikan pendapatnya masing-masing. Sejumlah petugas kepolisian, TNI dikerahkan ratusan ke masyarakat. Justru itu, karena masalah integritas itu juga menjadi persoalan. Ini yang membuat akhirnya kita tidak tahu kebenaran dari semua itu. Pergerakan di bawah kan nggak ada tapi. Itu dia yang saya kritik juga ya di dalam Twitter saya. Memangnya tidak ada intelijen. Sehingga kemudian bisa ada kehebohan seperti itu, pengerahan aparat seperti itu. Kan harusnya ada satu protap, ada stage gitu. Kan ini bikin malu dunia intelijen aja. Ya. Jadi menurut saya aksi itu sesuatu yang biasa, bukan tindakan kriminal. Kok sampai bikin malu dunia intelijen, Bang? Ini kan sebagai upaya antisipasi, Bang Fadli. Loh iya, artinya dalam itu kan harus ada kirkanya, perkiraan keadaan dan sebagainya, bacaannya dan sebagainya, itu kan harus ada dong. Jadi kalau misalnya demonya itu kecil, protapnya seperti apa, kan bisa ditangani oleh Polsek, kalau agak besar oleh Polres, oleh apa, ada yang itulah. Sekarang ini kan semua campur baur tidak jelas. Bahkan pejabat-pejabat tinggi pun mengomentari tentang demo itu. Demo itu biasa saja. Harus dianggap sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang dijamin oleh undang-undang. Bahkan Pak Mahfud MD kemudian juga sempat mengatakan bahkan ini bisa jadi dalangnya adalah memang kelompok-kelompok tak murni. Maksudnya? Kelompok apa? Kelompok-kelompok tak murni. Lah itu dia, itu kan menciptakan satu polemik baru. Siapa yang disebut dengan tak murni? Murni itu apa? Tidak murni itu apa? Bang Nul perlu menjawab ini, perlu membantu kelompok tak murni sama kelompok murni yang dimaksud oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Bang Nul. Ya, saya rasa apa yang disampaikan Pak Mahfud, karena saya bukan juru bicara presiden juga, kemudian saya juga bukan juru bicara pemerintah. Saya punya keyakinan tersendiri berkaitan dengan demo endgame 24 kemarin, apa yang disampaikan Bung Fadli benar. Jangan juga terlalu reaktif melihat sebuah reaksi di bawah seakan-akan kita menghadapi persoalan yang sangat besar. Ya ini yang menjadi kekhawatiran kita juga. Karena saya lihat narasinya sama persis seperti narasi pandemi hari ini. Ada narasi ambulan di mana-mana, membuat teror masyarakat yang begitu gila. Kemudian ada narasi rumah sakit full dan sebagainya. Saya rasa yang harus dikhawatirkan itu adalah hari ini bukan soal demo. Tapi persoalan mafia vaksin, kemudian mafia obat, yang sampai detik ini sebenarnya Presiden sudah melihat nyata di lapangan. Ketika Presiden melakukan ngecek di lapangan, ternyata benar apa yang dilihat Presiden dan itu diketahui Presiden langsung bahwa fakta berkaitan dengan obat-obatan itu tidak ada. Nah, harusnya kawan-kawan yang hari ini ingin melakukan demonstrasi atau melakukan kritik terhadap pemerintah, lawannya itu bukan Jokowi hari ini. Lawan kita ini hari ini adalah mafia vaksin, tapi mafia kan obat. Ada salah satu poinnya menuntut agar pemerintah memikirkan kesejahteraan mereka di tengah ekonomi yang terpuruk seperti itu. Itu salah satu poin yang disampaikan oleh dijawab oleh Presiden tadi. Dan itu sudah dijawab oleh Presiden tadi bahwa dampak memang PPKM darurat ini mempunyai dampak yang tidak bagus di tengah masyarakat. Makanya Presiden coba untuk menurunkan gridnya dengan level 4 itu. Artinya masyarakat secara ekonomi sudah sedikit dilonggarkan aktivitas ekonominya. Artinya tidak seketat kemarin. Karena kita melihat memang ada sebuah kesalahan yang kita lihat, kesalahan penanganan ya. Karena memang penanganannya persoalan pandemik ini bukan didasari oleh sebuah solusi bagaimana mencari penyelesaian yang bagus, tapi pendekatan bisnis. Nah, ini membuat kita juga marah. Iya. Bang Emmanuel, kalau kita lihat ini ada ungkap dalam demo Jokowi Endgame, Joman beber kemungkinan mengerikan. Jokowi dalam bahaya besar. Maksudnya bahaya besar apa? Ya bahaya besarnya itu, problemnya itu sebenarnya bukan di oposisinya hari ini.
di internal Jokowi yang selalu membuat pernyataan-pernyataan yang sebetulnya kontraproduktif. Itu apa yang disampaikan Fadli itu benar adanya. Jadi pemerintah tidak solid artinya? Menurut saya sampai detik ini komunikasi di antara lembaga ini lemah. Dan itu kritik presiden jelas sekali. Tolong komunikasinya bagus, tolong komunikasinya tidak merugikan, dan itu kan disampaikan terus oleh presiden. Nah problemnya menteri-menteri atau lingkaran di presiden ini bebal semua. Wah, Anda harus mempertanggungjawabkan statement ini cukup tajam juga ya. Menteri yang mana, Bila siapa menterinya? Itu Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania, saya pendukung presiden, bukan pendukung menteri. Bebal menterinya. Karena gimana? Pendekatan pandemik ini didasari pendekatan bisnis. Ya nggak bisa, nggak selesai. Anda punya indikator atau hanya asumsi, Bang Nur? Indikator. Kalau seandainya mereka minta bukti, kita buktiin. Nggak susah kok. Beberapa indikator boleh dijabarkan sederhana aja, indikatornya obat susah dicari. Padahal perintah presiden obat terus ada, tersedia. Faktanya di lapangan tidak ada. Sampai detik ini nih, cari obat susah. Kedua, susah mendapatkan oksigen. Seharusnya menteri atau pejabat yang sudah ditugaskan menangani pandemik ini, mereka harus mencari penyelesaian yang bagus dong. Kan referensinya India, begitu gila varian Delta ini. Nah artinya lihat sampai detik ini, ada yang menteri jalan-jalan ke Amerika, kemudian ada anak menteri honeymoon ke Jepang. Ini kan gila, kok tidak memiliki set of crisis. Apakah instruksi dari presiden ini tidak didengarkan oleh para menterinya? Karena menterinya sibuk untuk nyari duit buat 2024. Makanya kita minta presiden untuk segera reshuffle menteri-menteri yang cacat moral ini. Artinya semua aksi yang berlangsung di sejumlah daerah, Bandung, Banten, dan juga Ambon wajar? Saya anggap wajar. Saya aktivis 98. Ya gini, di lingkaran Jokowi, para pendukung Jokowi itu banyak punya latar belakang aktivis. Apalagi saya aktivis 98. Sebelah Anda juga? Ini aktivis juga, Valdo. Nah artinya ini kita semua latar belakangnya aktivis semua, tidak ada yang tidak di sini. Ini Fadli John, Pak Saididu juga sama. Mereka punya daya kritis yang luar biasa. Kami walaupun punya pandangan berbeda pemilu kemarin, tapi dalam persoalan ini saya yakin kita punya sama ya, Pak Fadli dan Pak Said ya. Karena dalam penyelesaian pandemik ini nggak bisa kita selesaikan dengan berharap pemerintah. Ini harus semua, harus sama-sama. Kemudian ada masyarakat yang resah karena tidak ada obat, kemudian susah makan, atas akses kesejahteraannya dibatasi. Wajar kalau kayak saya, Pak Fadli, Valdo dan semuanya ada gaji. Lalu bagaimana mereka yang nggak punya gaji? Tapi Anda sampai menuduh kemarin ada statement 3C, kalau tidak salah Anda menuduh kelompok-kelompok yang mungkin kategorinya elit dalam dari provokator endgame tersebut? Ya saya... Apakah ini sudah Anda ralat sekarang atau masih konsisten dengan pernyataan itu, Bang Nul? Kalau melihatnya iya. Karena ada beberapa seruan-seruan yang dilakukan oleh beberapa elit oposisi yang pernah berkuasa. Mereka ikut menyerukan agar kawan-kawan mahasiswa untuk turun ke jalanan. Ada buktinya? Ada tweetannya. Mau butuh tweetannya? Biar kita baca tuh. C ini siapa, Bang? C ini siapa? 3C ini apa? 3C. Cinta apa bukan? Yang jelas Cendana, Cikeas, satu lagi kan saya nggak mau nyebutin ya, tapi Caplin. Itu loh. Karena kita bisa buktiin lah di lapangan modelnya seperti apalah. Tapi ini saya tidak mau menyebutkan namanya ya. Ini Bang, ini kelompok-kelompok elit semua bahaya jika memang tidak ada dasar bukti-bukti yang kuat. Oh kita buktiin lah. Susah sekali tinggal buktiin, nggak susah kok. Orang hari ini semua apapun aktivitas itu terrecord semua, nggak susah. Gitu loh. Pertemuannya di mana, kemudian seruannya di mana, pembiayaannya seperti apa ini kita bisa tahu. jadi fitnah loh Bang. Soalnya ada Cikeas yang lain sudah bersuara bahwa dituduh lah, difitnah lah, nggak benar dasarnya nggak ada. Playing victim selalu begitu. Dari dulu kan Cikeas ini modalnya playing victim, nggak punya ide, nggak punya gagasan, nggak punya keberpihakan. Makanya sampai detik ini Cikeas selalu menganggap partainya hanya berkoalisi terhadap isu partainya. Rakyat. Anda sudah mengaitkan sama partainya. Sepertinya lebih spesifik. Tapi kalau bicara tentang Demokrat sampai detik ini hanya konsistensinya terhadap isu. Tapi kalau berbicara mengenai 3C ini kan memang ada keterlibatan dengan sejumlah partai kuat gitu. Ya, saya coba untuk menyampaikan hal itu. Nanti kalau saya gamblang di TV One, ngerinya mereka malah baperan gitu loh. Karena mereka tidak punya kemampuan juga. Apa-apa, Bang? Kenapa? Kalau gamblang dengan bukti kan nggak apa-apa. Ya kita membuktinya sih bisa, nggak terlalu susah kok. Kita bisa tracking media sosial mereka.
Antas mereka aktivitasnya di mana kita tahu semua kok. Karena gini, mereka itu kan kawan-kawan kita semua. Ya. Jadi kita tahu aktivitas mereka di mana. Ya diskusi dengan siapa, ya dengan teman-teman saya juga. Oke, menarik, kita tentunya juga nanti ingin dengarkan pernyataan respon dari Bang Fadlizon, Bang Saidido dan juga Saya lihat dari Valdo, Bang Mariga Faldo. sudah ngelus dada. Baru juga masuk gabung sama Mensesnek, udah dibilang yang tadi menteri-menterinya nggak sinkron. Baru Kata Bang hari Nul kedua, ya. baru hari kedua. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi pemirsa.